feeling go out, this feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Oke. Wah, dari suaranya Jumat Berkah hari ini kalian tampak semangat ya? Sudah, alhamdulillah, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kalian. Amin. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Danton kita. Silahkan. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kelas 10 KJ 2, siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Saya mau cek kehadiran dulu ya. Yang saya sebutkan namanya silakan angkat tangan. Ahmad Fauzan? Siap, hadir. Oke. Aditya Reski Febriansyah? Hadir. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik. Saya mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep hukum kekekalan energi dalam menjelaskan fenomena yang relevan, menganalisis hukum kekekalan energi, mengemukakan contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari, membandingkan energi kinetik dan energi potensial pada titik tertentu, melakukan percobaan melalui simulasi FET tentang hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, dan terakhir mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Profil pelajar Pancasila yang saya harapkan dari kalian muncul selama pembelajaran ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sudah beriman ya? Oke, mengakui adanya Tuhan berarti, dan berakhlak mulia. Gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Saya mau satu orang deh menjelaskan atau mengutarakan pengalamannya ketika menaiki roller coaster. Ada yang mau mungkin ke depan? Silakan angkat tangan yang mau. Oke, Sinta, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Sinta. Sin, saya mau nanya sama Sinta, pernah nggak Sinta melihat atau naik roller coaster, Sin? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Nah, ketika Sinta naik roller coaster waktu itu, gimana Sin kecepatan roller coaster ketika menuruni rel yang menurun, Sin, menurut Sinta? Silakan. Lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Jadi lain setuju nggak? Yang udah pernah naik ketika menuruni rel kecepatannya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Oke, terima kasih Sinta. Tepuk tangan dulu untuk Sinta. Oke. Sebelum kita belajar lagi lebih jauh, manfaat mempelajari materi hari ini. Kalau kamu malu paku, apa yang kamu lakukan? Jadi si palunya diangkat dulu ke atas kan? Ya, terus habis itu dikemanain? Diketokin ke bawah gitu kan? Saat diam, nah saat kita diam nih, ketika kita di atas, si palu ini punya energi kinetik nggak? Tidak, kan diam. Betul, tidak, kan diam, nggak ada kecepatannya. Pintar Rizky. Tapi ada energi apa ketika kita ngangkat ke atas gini? Pinter Rizky, energi potensial. Jadi saat diam, palu tidak mengandung energi kinetik, tetapi hanya sejumlah energi potensial. Pinter Rizky. Saat kita mengayunkan palu ke bawah, tep, ada energi apa tuh? Kinetik. Kenapa ada energi kinetik? Karena dia bergerak. Tep, ada energi kinetik. Energi kinetik ikut berperan, dan kombinasi energi kinetik serta energi potensial pada palu yang disebut energi mekanik yang menyebabkan si pakunya itu jadi terdorong
Mau entah itu ke dinding atau ditancapkan di kayu gitu kan ya. Tapi ini masalahnya berkaitan dengan pelajaran fisika. Baik, saya ambil dari harian Kompas Sport. Kompas Sport, sudah terlihat? Oke. Saya ambil dari harian Kompas Sport yang mana dalam Pekan PON yang di Papua, pernah dengar? Dalam tahun ini juga kalau tidak salah. Semoga kalian bisa jadi salah satu atletnya. Amin. Dalam Pekan PON ini saya ambil ada satu atlet lompat galah. Oke, kita tonton dulu videonya ini. Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi Sportovers. Atlet asal Jawa Timur Tengku Tegar Abadi berhasil memecahkan rekor Pekan Olahraga Nasional saat meraih medali emas di nomor loncat galah putra PON 20 Papua. Tegar berhasil mencatatkan loncatan setinggi 5,15 meter saat berlomba di arena atletik Mimika Sport Complex Klaster Mimika. Loncatan tersebut memecahkan rekor PON milik Nunung Jayadi yang bertahan selama 21 tahun dengan tinggi 5,10 meter yang dicetak pada PON 15 Jawa Timur tahun 2000 silam. Sementara medali perak diraih atlet DKI Jakarta Frederick Saputra dan perunggu menjadi milik atlet Jawa Timur lainnya Dedi Irawan. Oke, kalian sudah tonton videonya. Kita mau eksplor videonya. Kalian menganalisis atau mengidentifikasi tentang permasalahan yang mau saya ajukan terkait dengan video itu. Lalu pernah nggak sih kamu lihat atlet lompat galah itu sedang beraksi? Pernah nggak gitu? Terus bagaimana kelajuan atlet tersebut di titik tertinggi tadi kan? Mungkin angkat tangan teman-teman, siapa yang mau menjawab? Mungkin ada? Oke, Fauzan, silakan Fauzan. Baik, cerita yang di video tadi ada atlet PON Papua yang bernama Teguh Abadi dari Jawa Timur yang meraih rekor juara 1 lompat galah. Dia mencapai rekor nasional. Dan ada lompat lembing juga tadi Mbak Putri yang mendapat medali emas juga di PON dari Jawa Tengah. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana kelajuan atlet tersebut dari titik tertinggi? Kamu pernah lihat atlet lompat galah sedang beraksi? Pernah. Oke. Bagaimana ya kelajuan atlet tersebut dari titik tertinggi loncatan sampai mendarat, Fauzan? Dari titik tertinggi kelajuannya tidak cepat ya, melambat, dan ketika mendarat itu lebih cepat dibanding di titik tertinggi. Oke. Menurut Fauzan, apakah atlet tersebut memiliki energi Zan ketika melompat melewati galah? Ya, memiliki energi. Kira-kira energi apa? Energi potensial dan kinetik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fauzan. Jika suatu benda itu memiliki ketinggian dan kecepatan, punya energi apa aja sih, kita akan membuktikannya melewati percobaan. Saya sudah bagi kalian ke dalam 9 kelompok. Ini ya, silakan kalian secara berkelompok. Ketuanya silakan berikan senyuman terbaik ke anggotanya. Nah, yang ketua kelompok silakan untuk mengambil LKPD-nya di depan. Silakan. Teman-teman, silakan dibuka LKPD-nya. Lalu bahan ajar kalian bisa scan. Lalu saya berikan lagi masalahnya di LKPD. Tuliskan rumusan masalah dan hipotesisnya. Silakan kalian berdiskusi secara berkelompok. Baik, saya mau satu kelompok mengemukakan rumusan masalah dan hipotesisnya. Silakan. Oh ya, kelompok 1, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wahyudi di sini dari kelompok 1. Di sini saya dan kelompok 1 ingin mengemukakan rumusan masalah dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya, bagaimana nilai energi kinetik dan energi potensial atlet ketika melewati galah. Hipotesis, energi kinetik dan energi potensialnya berubah-ubah nilainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, rumusan masalah dari kelompok 1 adalah bagaimana energi kinetik dan energi potensial ketika atlet tersebut melewati galah. Oke, teman-teman, kalian bisa pakai itu sebagai rumusan masalah kalian juga. Hipotesisnya, energi kinetik dan energi potensialnya seperti apa? Berubah-ubah nilainya. Oke, sekarang langkah kerjanya dibaca dulu sudah? Mari kita mulai penyelidikan secara bersama-sama. Fednya sudah dibuka, teman-teman? Sudah. Kalian perhatikan dulu. Ini kan si skaternya nih, seperti pertemuan yang lalu-lalu, skaternya kalian drag ke ketinggian 6 meter. Seperti biasa dia akan menuruni, jangan sampai ujung. Nah, ininya kalian arahkan, gitu kan ya? Oke, kalian arahkan ke titik-titik yang sudah dilalui oleh si skaternya. Lalu kalian catat datanya yang saya minta ketinggian atau height, kinetik, potensial, dan energi total. Kalian masukkan ke tabel yang ada di halaman 4. Silakan untuk berdiskusi dan melakukan percobaan secara mandiri. Silakan. Nah, berapa tuh ketinggiannya? 5,84 tuh di sini. Itu kinetiknya berapa? Teman-teman? Sudah. Kamu beda gini kenapa? Angkanya ngomong-ngomong nggak apa-apa kan? Gimana? Kayak misalnya mau bebas aja ngambil titik di mana gitu. Bebas, terserah. Yang penting urut ke bawah. Betul banget, pintar. Ketinggian ini ngambil dari sini. Emang dari situ ngambilnya? Itu Bukan kamu dari 6 tempat. enggak. Kalau kamu misalnya masukin 6, nih misalnya kamu masukin ini 3 misalnya. Maka ketika dihitung emang potensialnya segini kan enggak? Ya kan? Iya, jadi sesuaikan sama data yang ada di sini. Hubungannya berarti energi potensial, kinetik, dan energi mekanik berarti energi potensialnya semakin kecil, maka energi kinetiknya semakin besar. Yes. Dan mekaniknya sama juga. Iya, nah gitu. Betul. Itu analisisnya. Teman-teman, sepertinya dari kelompok 1 sampai kelompok 9, saya sudah lihat kalian sudah ambil data, ya. Sehabis itu, untuk melengkapi nanti presentasi kalian, silakan kalian menganalisis, ingat. Berpikir kritis dan mandiri, profil pelajar Pancasila. Silakan kalian menganalisis berdasarkan dengan data yang sudah kalian dapat, kalian interpretasikan. Lalu kalian jawab analisis datanya. Paham semua? Silakan kalian, saya bebaskan, kalian bisa cari literatur melalui bahan ajar yang sudah saya berikan, atau kalian mau nambah literatur lewat internet, silahkan untuk menjawab data pendukung jawaban kalian, silahkan. Jawaban kalian, silahkan. Berada paling bawah. Yes. Hubungannya gimana? Semakin rendah. rendah ketinggiannya, Semakin besar energi kinetiknya, namun energi potensialnya semakin kecil. Dan berdampak kepada energi mekanik yang sama. Ya, namun kalau mau gitu, namun energi mekaniknya tetap sama untuk setiap titik. Ya, tambahkan untuk setiap titik. Kan presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mungkin akan mempresentasikan? Kelompok 4 dulu, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan analisis data. Sebelumnya nama saya Anggun Dwi Berlianti dan anggotanya Aisyah Nurbaiti, Aditya Rizky Febriansyah. Syaida Zahra. Oke, nomor 1, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik terhadap energi mekanik? Jelaskan jawaban Anda sebagai analisis data, sertakan dokumen pendukung dari internet. Jika energi potensial semakin besar, maka energi kinetiknya semakin kecil, ataupun sebaliknya. Namun, energi mekaniknya tetap sama untuk setiap titik. Berdasarkan datamu, di manakah letak titik energi potensial paling besar? Bagaimana dengan energi kinetiknya di titik tersebut? Energi potensial di titik paling besar adalah pada titik paling atas. Pada energi kinetik di titik tersebut adalah paling kecil. Dan di nomor 3, berdasarkan datamu, di manakah letak titik energi kinetik paling besar? Bagaimana dengan energi potensialnya di titik tersebut? Di titik terbesar pada energi kinetik adalah pada bagian paling bawah dan energi potensialnya pada titik tersebut adalah paling kecil. Nomor 4, apakah energi mekanik di semua titik besarnya tetap atau kekal? Adakah syarat suatu energi mekanik agar energi ini kekal? Iya, di semua titik besarnya sama. Syaratnya adalah jika hanya ada gaya konservatif yang bekerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapan saya mungkin sudah bagus dan suaranya juga jelas. Sudah. Baik teman-teman, saya beri penguatan sedikit ya atas jawaban kamu. Yang pertama, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik terhadap energi mekaniknya? Jadi gimana tadi hasil data kamu? Kalau energi kinetiknya besar, ternyata energi potensialnya di titik yang sama ya. Di titik yang sama, kalau energi potensialnya besar, energi kinetiknya ternyata kecil. Tapi di titik yang sama juga, ketika energi kinetiknya besar, energi potensialnya kecil. Tetapi mereka berdua, walaupun yang satu besar, yang satu kecil, dan di titik yang lain yang satu kecil, yang satu besar, tetap menghasilkan energi mekanik yang sama untuk setiap titik. Data kalian sama nggak energi mekaniknya untuk setiap titik? Sama. Lalu berdasarkan datamu, di mana letak titik energi potensial paling besar? Di mana? Di titik paling tinggi. Nah, di titik yang sama, itu gimana sama energi kinetiknya? Ternyata malah paling kecil. Kalau saya tanya di mana energi kinetik paling besar? Di titik paling bawah ternyata. Di titik paling bawah terhadap titik acuan ya. Kalau di titik tersebut energi potensialnya gimana? Malah paling kecil. Tapi apakah energi mekanik di semua titik besarnya sama? Sama. Syaratnya apa? Betul banget tadi dari kelompok 4 sama kelompok 8. Syaratnya adalah jika yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif. Sampai sini any question? Sekarang kita ke kesimpulan dulu. Kira-kira ada di antara kalian siapa yang ingin mengemukakan kesimpulannya? Silakan. Oke, baik kelompok 3. Silakan maju untuk mengemukakan kesimpulannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fadilah Ali Ramadan sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rasid. Saya Sinta Prilia. Saya Neva Diana. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok kami mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Kesimpulannya adalah energi mekanik merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik bersifat tetap dikarenakan semakin tinggi benda titik acuan semakin besar energi potensialnya. Namun energi kinetiknya rendah, sedangkan ketika berada di titik akhir energi kinetiknya besar namun potensialnya kecil. Oleh karena itu energi mekanik bersifat tetap atau kekal. Cukup sekian
Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Energi mekanik penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, tadi berdasarkan hasil skate. Oh, ternyata tadi di puncak lintasan sini energi kinetiknya tadi paling kecil karena kelajuannya paling kecil. Tapi potensialnya gimana? Ada nggak? Ada, malah paling besar. Terus dia turun ke sini. Kinetiknya ada nggak? Ada, malah paling besar. Potensialnya kecil atau bahkan tidak ada karena tidak ada ketinggian terhadap tanah. Namun energi mekanik di setiap titiknya nilainya tetap. Hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa jika hanya ada gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total suatu sistem pada posisi dimanapun selalu tetap. Energi mekanik di semua titik tetap, misalnya kita ambil ini titik 1, ini titik 2. Berarti energi mekanik di titik ini sama dengan energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Makanya kita dapat persamaan energi mekanik titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Di situ kita sudah melakukan pembelajaran, pasti kita akan melakukan refleksi. Pembelajaran kita hari ini. Satu orang yuk yang maju ke depan untuk mengumumkan refleksi. Siapa? Angkat tangan, silakan. Wow, langsung maju, silakan. Tepuk tangan dulu. Semangat sekali teman kita. Baik, oke Mak, pertanyaan pertama Mak, gimana kesan Rama setelah mengikuti pembelajaran hari ini Mak? Kesan saya senang bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Yang lain senang? Nah, alhamdulillah. Mak, apa yang Rama pelajari dari pengalaman pembelajaran hari ini Mak? Saya bisa mengoperasikan di media virtual lab. Oke, sip. Jadi lebih ahli gitu ya Mak? Oke. Mak, tantangannya apa Mak hari ini Mak? Pembelajaran hari ini Mak? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Jadi tadi kelompok kamu semuanya lancar? Ya lancar. Lancar, oke, good. Hal baik apa Mak yang muncul selama pembelajaran? Kira-kira? Saya bisa bertukar pikiran dengan satu sama lain. Apa Mak yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini Mak menurut Rama? Saya rasa semuanya sudah baik-baik saja Bu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Rama. Makasih ya Rama. Oke, silakan. Untuk kalian lebih memahami lagi, saya berikan penugasan. Silakan kalian scan QR code-nya. Itu saya pakai Google Form. Silakan kumpulkan LKPD-nya dari belakang ke depan. Ini saya menyampaikan untuk minggu depan. Kalian pelajari energi terbarukan. Kita akan pakai media augmented reality. Tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan, Danton. Dan lakukan, saya beralih, duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa di tempat, gerak. Lapor, kegiatan pelajaran dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.